إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Para hadirin yang kami hormati, kemarin kita bahas bahwa ilmu syariat itu ada 4 macam. Yang pertama adalah usul. Usul itu ada 4: Kitabullah wa sunnatul rasul wa ijma'ul ummah, konsensus para umat, asal sahabah, dengan melalui metodologi kias. Kias yaitu taswiyatu fardin ila aslin bi hukmin lijami'in bainahuma, menyamakan hukumnya fard dengan asal karena ada titik temu di antara keduanya, ada nuktoh, ada nikot di antara aslun dan fardun, dengan catatan tidak ada qawadih, tidak ada hal yang bisa membatalkan atau merusak. Qawadih nanti akan ada pembagian lagi, ada 13 hal. Yang kedua adalah furu'. Furu' adalah suatu hukum yang dipahami dari usul tapi tidak dengan sesuai tuntutan daripada lafaz, namun menjadi perkara yang menjadi ditunjukkan oleh usul sesuai dengan tuntutan makna yang telah ditunjukkan oleh akal. Sebagaimana tadi sudah saya contohkan dalam masalah layak jilkoti wawah lotban. Kemudian fikih itu terbagi menjadi 2, yaitu satu hubungan dengan masalihid dunya. Yang hubungan yang dengan masalihid dunya ini diatur, nanti furu' itu yang diatur dalam kutubul fikih dan menjadi tanggungan para fuqaha. Dan fuqaha inilah disebut dengan ulama dunya. Maka fuqaha, orang-orang alim fikih atau bicara fikih ini identik dengan ulama dunya. Kenapa kok disebut dengan ulama dunya? Karena wilayahnya fikih niku hanya sebatas urusan dunia. Ini yang perlu kita pahami. Fikih itu hanya urusan dunia, tidak sampai urusan akhirat. Walaupun yang menjadi wilayahnya fikih ada di dalam urusan akhirat, itu pun hanya sebatas lahirnya saja. Yang menjadi hubungan fikih, yang menjadi kode etiknya fikih dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat itu hanya ada 3 hal, yaitu bab sholat, zakat, puasa, dan hal-hal yang hubungan dengannya. Kedua, masalah Islam. Ketiga, halal haram. Itu pun yang dibicarakan hanya konsep dunia, bukan tembus dalam akhirat. Sholat misalnya, kalau di dalam urusan fikih, pokok yang terpenting
ada ada sebagian daripada sholat tersebut sudah khudur kepada Allah. Misalnya takbiratul ihram sudah menghadirkan 3 hal, Tasdul Fitri, Takyin, dan Fardiyah. Walaupun setelahnya takbir Allahu Akbar kemudian bar tidak hadir sama sekali, ini sudah sah dianggap menurut hukum fikih. Tapi dalam masalah urusan ilmu masalihul akhirah, yakni tasawuf, masih belum dianggap cukup. Dalam masalah Islam, pokok yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah dihukumi Islam. Entah itu motifnya hanya untuk mendapatkan patayat, untuk mendapatkan muslimat, atau yang lain, tidak sampai bahas ke sana. Tapi kalau urusan akhirat itu tetap kembalinya anwarul qulub wa ikhlasuha, anwarul qulub wa ikhlasuha wa asraruha, hanya itu saja. Tapi urusan fikih enggak. Karenanya ketika Rasulullah SAW mendapat laporan bahwa Usamah bin Zaid telah membunuh kepada orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alasannya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk berlindung dari pedang. Ketika Usamah bin Zaid duel dengan orang kafir, telah akan dibunuh, terpepet, ternyata mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian Rasulullah mengatakan, salah pada Rasulullah, qolaha total tahu, dia mengucapkan kalimat syahadat kamu bunuh. Nah itu hanya berlindung dari pedang ya Rasul. Jawabnya, hala sakokta qalbah, kenapa kamu tidak membelah hatimu sehingga kamu tahu tentang tujuannya. Dia diam, terus langsung Rasul mengatakan, aina laka intallah bi kalimati la ilaha illallah, bagaimana kedudukanmu besok di akhirat ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang kalimat la ilaha illallah. Dari sini yang terpenting di dalam masalah urusan lahir sudah mengucapkan kalimat syahadat, ya sudah Islam. Dalam masalah urusan itu niat apa, bagaimana, tidak tembus di akhirat atau tidak, kita tidak boleh ikut campur di sana. Ini kalau urusan fikih. Sedangkan urusan akhirat itu anwarul qulub wa asraruha wa ikhlasuha, misalnya ke sana. Lalu macam syariat yang ketiga yaitu muqaddimat. Muqaddimat ini yang memberi kedudukan seperti kedudukannya alat, seperti ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu syarab. Ini alat di ilmi kitabillah wa sunnati nabi. Tanpa itu kita tidak akan pernah bisa mengerti tentang kitabnya Allah dan sunnati Rasulillah. Makanya ilmu bahasa, ilmu lughat, ilmu nahwu, ilmu syarab bukan ilmu syariat dalam sisi anfusihima, dalam sisi tatiahnya, namun wajib kita belajar pada ilmu tersebut disebabkan syariat. Kemudian yang ketiga, yang muqaddimah. Muqaddimah itu menjadi pemula. Makanya sebelum di dalam kitab, dalam pondok-pondok diajarkan dengan nahwu dan syarab, walaupun bukan ilmu syariat, tapi menjadi sarana untuk mengetahui ilmu syariat. Yang keempat, mutammimat. Mutammimat yaitu ilmu Al-Quran. Nah, ilmu Al-Quran itu nanti terbagi menjadi belajar masalah lafadznya, seperti belajar membaca,
mengeluarkan huruf sesuai dengan makhrajnya. Kedua, yang hubungan dengan makna seperti tafsir. Sedangkan tafsir itu hubungannya juga dengan mangkul, sebab lughat dengan mujarradul lughat tidak akan pernah mampu untuk menafsiri tanpa mengetahui penukilan daripada Rasulullah. Seperti dan hubungan dengan hukum seperti mengetahui nasih, mansukh, am, khos, nas, zahir. Terus bagaimana cara menggunakan sebagian ketika berhubungan dengan yang lain. Yang ini disebut dengan usulul fikih, dan dalam usul fikih juga membuat kepada sunnah. Kalau mutamimat di dalam asar, dalam masalah hadis, yaitu dengan mengetahui rawi, asma rawi, nasab rawi, asma sahabat, sifatnya sahabat, ngerti tentang keadilan, riwayat, ilmu dan sebagainya. Ini namanya mutammimat, supaya kita bisa membedakan mana yang dhaif, mana yang kuat, mengetahui dengan usia mereka, kelahiran mereka, supaya mengetahui mana yang dahulu, mana yang akhir, yang perlu kita ketahui dalam urusan ilmu tadi. Kemudian untuk fikih itu nanti yang dianggap, karena fikih itu urusan zahir, yang dianggap untuk urusan sosial, untuk urusan interaktif adalah yang sudah menjadi patokan undang-undang pemerintah. Sedangkan yang kita bahas rumusan itu hanya nanti menjadi bahan yang dijadikan sebagai yang dijadikan sebagai dasar pemerintah untuk menetapkan hukum yang sudah barang tentu dari pemerintah. Ini nanti akan memilih bukan pendapat yang kuat, tapi pendapat yang mukhtar. Pendapat mukhtar itu adalah kaul yang kondisional, yang sesuai dengan kondisi negara kita, yaitu negara bangsa. Oleh karenanya, andai kata kita ingin tahu tentang hukum-hukum yang berlaku di dalam negara kita ini sesuai dengan Islam atau tidak mungkin kita akan bisa tanpa mengetahui perbandingan beberapa mazhab, mengetahui perbandingan perbedaan beberapa pendapat di antara ulama, dan mengetahui berbagai macam metodologi memahami Quran, hadis, ijma' dan asarus sahabat. Kalau cuma hanya mengetahui satu mazhab, itu nanti akan selalu ingkar dengan apa yang ada di dalam rumusan hukum pemerintah. Ini yang terjadi di Indonesia. Kenapa? Diukur dengan pemahamannya sendiri, diukur dengan pengetahuannya sendiri. Karenanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika ditanya mata yakunu rajul aliman, kapan orang tersebut disebut dengan alim, beliau telah menjawab idza tahaqqaqa bi ilmin ya'lamuhu, ketika dia itu tahakkuk dengan ilmu yang ia ketahui, kemudian summa ta'arrada li sa'iril ulum, dan ia bandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, hatta ya'lama ma hatta yudrika ma fatah, sehingga mengetahui mana yang telah sehingga mengetahui tentang kekurangan-kekurangan daripada pengetahuannya tersebut. Berarti
dalam kasus ini ketika kita ingin mengetahui tentang beberapa hukum-hukum yang ada, mengetahui kebenaran-kebenaran hukum di sini tanpa kita menguji coba ilmu kita, pengetahuan kita yang sudah kita tahqiq benar, kemudian kita nazar melihat dari ilmu-ilmu yang lain, kita gak akan pernah bisa. Makanya ya mata yakun Rasul aliman qala idza tahaqqa bil ilmi fa'al bi ilmihi wa ta'arrad li sa'il ulum fa nazara fi ma fatah, mengetahui kekurangannya, fa inda dzalik yakunu aliman. Terus dia menganggap fa innahu kil dijalinus innaka ta'muru li ta'al wahid bil adawi al kasirah al mujmi'ah. Kau telah memerintahkan untuk obat untuk penyakit satu dengan berbagai macam obat yang banyak yang komplit. Qal innamal maksud bina wahid. Jalinus mengatakan maksudnya obat itu hanya satu. Wa inna ma yuj'alu ma'u ghairu litaskuna khiddatuhu. Sedangkan kita perlu disiplin pengetahuan ilmu-ilmu lain, mengetahui mazhab-mazhab yang lain, mengetahui obat-obat dengan menggunakan obat-obat yang lain agar menanggulangi supaya tidak ada efek samping daripada obat tersebut. Di anal ifrat qatilun, karena kalau satu obat akan membunuh. Nah, jadi kita punya penyakit, kemudian diobati penyakitnya satu, seperti kolesterol itu saja diobati dengan penyakit obat satu, ini akan membunuh, sebab penyakit itu obat itu akan mendapatkan atau akan ada dampak negatif. Semuanya obat akan ada efek samping. Katakan kalau dia penyakitnya kolesterol terus dikasih penyakit bawang, dikasih bawang untuk menurunkan kolesterol. Tapi sayang karena dia punya penyakit beraneka ragam macam, akhirnya dengan timbul dari bawang itu penyakit yang lain akan kambuh, lambung akan kambuh. Makanya dalam penyakit satu ini diobati dengan bawang, tapi ada obat-obat lain yang menanggulangi jangan sampai terjadi ngefek kepada penyakit-penyakit yang lain yang disebut di anal ibrat qatilun bahasa amsalu. Nah, Imam Syafi'i juga mengatakan semacam itu. Kalau ilmunya itu satu, kalau dipraktikkan, ditempatkan, akan membunuh dirinya sendiri tanpa mengetahui perbedaan dari orang lain. Ini nampak sekali di Indonesia. Bagi orang yang hanya mengetahui satu ilmu, modal kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, semuanya ditabrak. Ini permasalahannya. Kenapa? Yaitu di anal ibroda qatilun. Nah, karenanya dikatakan kasirul ilmi qalilul ingkar, kasirul ilmi qalilul ingkar. Kasirul ilmi qalilul ingkar, qalilul ilmi qalilul ilmi kasirul ingkar, kasirul ilmi qalilul ingkar. Orang itu kalau banyak ilmunya gak gampang nyalahkan orang lain, tapi kalau sedikit ilmunya gampang nabrak tatanan, banyak menyalahkan orang lain. Nah, di sini kita mengetahui beberapa istimbat-istimbat itu nanti akan bisa mengenal perbedaan-perbedaan pendapat satu dengan yang lain, sehingga kita tidak monopoli kebenaran, tapi kita harus mengambil yang dianggap benar, tapi tidak monopoli kebenaran. Ini penting. Para hadirin yang kami hormati, sekarang kita akan langsung workshop dengan model pendekatan tadi, yaitu satu, kalau nanti akan bahkan masalah, maka masalah itu kita lihat dari sisi perskripsinya,
sejarahnya dengan cara detail, baru nanti kita kaji tesisnya, baru nanti kita kaji disertasinya. Misalnya dalam masalah perintah sujud, kalau oleh Allah dikatakan wasjudu ma'asajidin, terus warka'u ma'aroki'in, perintah rukuk, perintah sujud. Ini di dalam kualitasnya perintah sujud ini benar, terus syarat-syaratnya sujud bagaimana? Misalnya kalau di dalam sujud syaratnya harus meletakkan 7 anggota. Yang 7 anggota itu diletakkan bersamaan dan keningnya harus terbuka. Ini cara fikih, cara skripsi semacam ini. Kemudian kita teliti kenapa diperintahkan sujud. Ada apa diperintahkan sujud? Ini kita tesisnya kita pelajari, kita lihat dari hikmatul tasyri', kita lihat dari ilat-ilat yang ada. Ini yang merupakan pelajaran yang sulit. Ternyata dilihat bahwa zaman dulu ketika orang-orang Mekah, orang-orang Arab, zaman orang Arab ini menundukkan kepala itu merupakan hal yang sangat hina bagi dia. Sehingga kalau ada tongkat jatuh, dia tak berani untuk menunduk ngambil tongkat. Kenapa? Karena ini merupakan lambang keasoran bagi mereka, kehinaan bagi mereka. Kalau sampai kakinya atau sandalnya itu lepas atau ikatannya sandal, kapelirnya sandal, talinya sandal itu putus, juga gak berani mengambil karena itu kehinaan. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk menghilangkan rasa kesombongan ini, untuk mengungkapkan rasa tawadhu, agar latihan sujud, agar rukuk ini dilakukan bukan wajib 1 hari 1 malam 34 kali, agar supaya ketika di dalam sujud kita betul-betul mengungkapkan rasa rendah, rasa bersalah di hadapan Allah, rasa rendah kepada siapapun makhluk yang ada. Ini diungkapkan terus. Ya, sehingga di dalam sholat kita ini benar-benar ada apa itu namanya magnet yang masuk, ada apa itu namanya lazat yang luar biasa, khususnya di dalam sujud untuk mengobati rasa kesombongan. Yang akhirnya disinilah nampak inna sholata tanha 'anil fakhsha wal munkar. Nah, terus ini secara di apa itu namanya taksis. Lalu dari sini kita akan mengembangkan yang berarti inti daripada sholat adalah mengungkapkan rasa tawadhu kita, rasa rendah kita di hadapan siapapun, walaupun kepada orang non-Islam. Kenapa? Nah ini walaupun pada orang Islam, kenapa? Karena orang non-Islam walaupun sekarang itu non-Islam belum tentu dia su'ul khatimah dan bisa dibalik oleh Allah akan menjadi husnul khotimah, dan kita akan juga bisa sebaliknya. Loh, ini ungkapan semacam ini sudah disertasi di ini. Itu nanti dalam kasus apa saja harus ungkapan ini. Itu dari pelajaran sholat, dari perintah rukuk, dari perintah sujud. Makanya yang diungkapkan subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Tapi dengan tanpa kita bisa melajari ke sana, akhirnya walaupun toh ahli sholat, walaupun sudah sujud berkali-kali, latihan 1 hari 34 kali yang wajib saja, tidak ada pengaruhnya sama sekali, tidak ada koneknya sama sekali di hati, sehingga tetap ahli sholat tapi sombongnya tidak karu-karuan. Kenapa?
karena kita belajarnya itu hanya sebatas fikihnya saja. Fikihnya tidak sampai mengungkapkan sampai ke hikmahnya dan sampai pada doktornya dan dokternya. Ini yang cara mempelajarinya ke sini. Tadi dalam wudu dan sunnah sudah saya sampaikan. Para hadirin, saya kira cukup itu untuk cara mengetahuinya. Sekarang untuk latihan untuk workshop ini, apakah kita bagi kelompok, apa bersama-sama kita kasih harapan berapa soal gitu. Ini terserah bagaimana. Kira-kira kalau kelompok ini gimana? Anaknya kelompok apa sudah super garap semuanya, terserah. Nanti kan hasilnya antara satu dengan yang lain tentu tidak sama. Nah, kalau apa itu namanya, semuanya sendiri-sendiri itu juga agak kesulitan mikir sendiri. Kalau kelompok soalnya sama lah, ini di tengah-tengah soalnya sama, tapi nanti dibahas dibicarakan kelompok agar bisa tak saling tukar menukar antara satu dengan yang lain. Sekarang tadi yang sudah masuk di dalam kita bahasan yaitu masalah bank. Nah, bank ini untuk mengetahui hukumnya bank. Dalam masalah untuk mengkaji di dalam masalah urusan bank ini sebenarnya ya sudah dicari gitu saja kan, tapi enggak, saya nanti kalau sudah cari gitu saja malah nggak ketemu. Cuma saya kasih kisi-kisi. Bank ini kalau mungkin Anda katakan riba, asalnya kan mungkin ya riba menurut rumor-rumor yang ada, dengan pedoman kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba, walaupun itu hadis dhaif. Nah, cuman di sini yang perlu dirumuskan satu, kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba ini akan bertabrakan dengan qauli ta'ala fa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi aksana minha au rudduha. Jadi agak salah minha, dan dawuhnya Kanjeng Nabi khairukum aksanukum qodaan, khairukum atau malah khiyarukum aksanukum qodaan. Ini Anda rumuskan ini dua hadis ini, yang satu menganjurkan memberi bunga, yang satu tidak memperbolehkan memberi bunga. Kemudian kedua, di dalam masalah akdur riba ini yang diharamkan esensinya apa akadnya, yang sehingga nanti ada buntutannya hakullah apa hakul adami. Di situ dalam firman Allah disebutkan ahallallahu bai'a wa harramar riba. Wa harramar riba ini lafaz yang tidak mustaqim, nggak bisa diberikan, nggak bisa diberi makna secara bahasa. Karena yang namanya riba itu ziyadah, nggak mungkin ziyadah diharamkan. Maka dari sini ada dua kemungkinan yang ditakdirkan. Satu, harama riba ay harama akhdar riba, jadi mengambil riba. Ini seperti mazhabnya Imam Hanafi, yang sehingga nanti mungkin akan memberi kepahaman uqidah amlam yuqad, diakati atau tidak diakati, kalau terjadi riba haram. Tapi bisa digunakan dengan pendekatan harama riba ay harama aqdar riba. Yang haram itu mengakati riba. Ini
bisa dicatat ini bahkan ini apa itu namanya kisi-kisi untuk memahami anunya tadi itu nanti kan akan rumuskan haramnya ini harus berbicara semacam ini nanti pandangannya ini. Saya kasihan saya kalau saya langsung sudah hukumnya bagaimana nanti gak nemu. Iya kan? Haram riba ini bisa haram ada riba. Yang berarti kalau tidak diakati tidak haram. Kalau diakati haram. Disinilah akhirnya terjadi para ulama fikih memberikan solusi kalau dimasukkan dalam akad maka batal. Kalau tidak dimasukkan dalam akad tidak batal. Kalau di situ disebut syaratnya hanya diniati mengharapkan saja hukumnya makruh. Nah, dengan apa? Karena pakai dalil, pakai kaidah kullu ma dharra sarihuhu kuriha ilmaruhu. Niku itu bagian. Semuanya sesuatu yang ketika diperlihatkan, ditampakkan, disebutkan niki hukumnya haram, ketika dirahasiakan, disimpan hukumnya makruh. Ini kaidah ini nanti akan bisa berkembang sampai dari masalah banyak pun nantinya. Nah, makanya termasuk apa itu namanya dalam kasus ini kalau mengharapkan supaya dikasih bunga atau dalam zakat niatnya saya kasih zakat biar digunakan bayar hutang saya. Kalau disebutkan ini saya kasih zakat tapi bayar hutang pada saya gak sah. Tapi kalau mengharapkan tanpa sebutkan niki makruh. Ini diantaranya kullu ma dharra sarihu. Makanya kita suudzon dengan dikatakan langsung haram. Tapi kalau kita suudzon di dalam hati saja, woi jangan itu jelas itu. Tapi gak ungkapkan itu hukumnya makruh. Itu kaidah kullu ma dharra sarihu kuriha ikmaruhu. Dan seperti tadi berarti kata haram akhdhuhu apa itu haram riba itu bisa haram akhdhur riba, bisa haram akdur riba. Ini seperti hurimat alaikum ummahatukum, masa ibu kok haramno itu gimana? Hurimat tamattu ummahatikum ini disebut dengan dalil izmar atau dalil apa itu namanya yang tidak bisa lalu tadamun, dalil yang tidak bisa sempurna lafadznya kecuali dengan mengilah-ilahkan lafadz yang lain. Ini kedua. Dalam kasus ini ketika sampai membicarakan soal akad-akad ini hanya sebatas mengetahui ini hakullah atau hakul adami. Ini hakullah atau hakul adami. Nah, kemudian ketiga, kalau di situ hakullah, dosanya urusannya hubungan dengan Allah, ini urusan ta'abbud, urusan ibadah. Makanya riba itu walaupun tarotin berarti tidak boleh. Nah, misalnya semacam itu. Namun ketika urusan ibadah, ini ketika terjadi darurat, ketika terjadi hajat, ada kaidah idza ammatil hajat tunzalu manzilatu darurah. Ad-darurah tubihul mahdurah. Karena qouli ta'ala faman iturra ghairu baghin wala adin fala isma alaih. Sehingga dalam transaksi-transaksi yang asalnya tidak diperbolehkan ketika menjadi hajat akhirnya diperbolehkan. Contoh akad salam itu akad gurur tidak boleh, tapi karena dibutuhkan akhirnya diperbolehkan akad salam. Akad hawalah asalnya tidak boleh karena itu biden karena sudah menjadi kebutuhan akhirnya diperbolehkan. Termasuk bai'ul aroya yang jelas itu ribawi tidak boleh, tapi karena dibutuhkan akhirnya diperbolehkan. Namun ada yang menyebutkan batasnya
tidak kurang tidak lebih dari 5 ausuk, ada katakan kalau sudah boleh akhirnya keseluruhan. Yang sehingga nanti kalau kita masukkan di dalam hal ini bank itu bagi kita hutang pada bank tidak semuanya hal orang tersebut diperbolehkan, ada batas-batas tertentu kalau di sini. Berarti nanti juga akan mengikuti khilafiyah karena manhajnya berbeda. Manhaj semacam ini berbeda. Itu kalau di situ hakullah. Kalau di situ hakul adami keempat, ini pertimbangan di dalam bank. Ini untuk meramukan dalam hukum semacam itu, tidak langsung jedel, enggak. Bahwa urusan harta, nah, kalau di dalam kita urusan muamalah niku al aslu fil muamalah inta Syafi'i al khilu. Nah, al khilu beda dengan Hanafi. Kenapa kok di apa itu namanya di dalam al aslu fil muamalah al khilu wal aslu fil ibadah al hurmah. Makanya kalau ibadah itu aslinya haram kecuali ada dalil yang menghalalkan atau mempersilahkan. Makanya kita tiba-tiba sholat zuhur tidak pada waktunya dan sebagainya itu tidak boleh membuat aturan sholat yang tidak boleh yang semacam itu. Nah, tapi kalau dalam muamalah dari Syafi'i semuanya adalah halal. Ini kembalinya di dalam akad tadi itu akhallallahul bai'a. Akhallallahul bai'a itu ini ada hal yang tidak pas juga. Apakah di sini akhallallahu bai'a semua jual beli, semua transaksi diperbolehkan, summa khussa bimanuhi, lalu ditaksis dengan larangan. Nah, ini kalau menurut satu versi. Karena apa? Nah Rasulullah an bai'il arabun, nah Rasulullah an bai'il hurur. Berarti aslinya al-nya niki al-lil ahdil jinsi, al-lisihro. Semuanya be itu apa? Muqabbalatu syai' bisyai'. Ini halal kecuali yang diharamkan. Yang sehingga di sini dikatakan semua muamalah itu halal kecuali ada nas yang mengharamkan. Tapi ada sebagian yang mengatakan akhallallahul bai'a, yang dihalalkan adalah be' allati bi'alati ta'rif. Berarti apa? Be' yang muqayyadah bi'alati ta'rif, berarti be' yang muwafiq li syar'i. Kalau demikian aslinya muamalah itu haram kecuali yang dilegalkan. Nah, gitu. Kecuali yang dilegalkan. Ini kaidah yang berbenturan yang tidak akan pernah bisa selesai kapanpun. Nah ini, nah kemudian ini dari sisi anunya apa itu namanya, dari sisi muamalahnya melakukannya, dari sisi halal haramnya harta. Harta niku untuk halal dan haramnya bukan karena akad, bukan karena apa, tapi karena ridhonya. Loh, kok bisa karena ridhonya itu bagaimana? Kita tahu di dalam masalah urusan hadis yang mengharamkan harta orang lain gini ku, kalau qauli ta'ala itu ya, qauli ta'ala yang itu sing apa itu yang mengharamkan innam la ta'kulu riba niku bukan apa tulisan ini illa antakun nanti catatan antarotin. Jadi la ta'kulu ambalakum bainakum bil batil illa antakun nanti catatan antarotin. Berarti di situ semuanya hartanya orang lain asalnya haram kecuali tarot. Berarti kalau tarotin bi'aqdin ambi ghairihi tidak apa-apa. Kan gitu.
Kenapa? Berarti tidak usah urusan akad dan tidak akad, tapi yang penting tarodin. Kalau sudah tarodin, nggak masalah. Kenapa? Di situ disebutkan ila antakuna tijaratan an tarodin. Nah, wes. Kedua, selanjutnya disebutkan ila antakuna tijaratan an tarodin. Rasulullah melarang la yakhillu malum ri'in illa bidibi nafsin. Berarti juga gitu, hartanya orang lain kalau tidak tibi nafsin tidak halal. Walaupun dengan akad, walaupun ditawari, kalau tidak tibi nafsin tidak boleh. Kita diajak makan teman, ayo makan, ada transaksi ini jelas. Tapi kita tahu bahwa dia itu hanya karena malu kepada kita, hanya khumratus syafah, haram kita makan. Basa-basi kan ini. Makanya di dalam Bughyatul Mustarsyidin ada redaksi lau ayana sultan ala badirayyak tulisanatin min nahwi darahima in abduhu anti binafsin la khaufan wala hayaan jaza akhduhu. Sultan itu siapa menentukan samung bayar sekian, setahun sekian, kalau di situ bayarnya anti binafsin la khaufan wala hayaan jaza akhduhu wa illa fahuwa min akli amwalin nas bil batil illa antakuna aku wala wa iradatu syarfi lil masalih la tusayyiruhu halalan. Ini jadi kalau di situ karena khauf, karena haya, maka waklu amwalin nas bil batil. Dan andai kata tariannya itu untuk masalah wa iradatu syarfil masalah, untuk bangun masjid dan sebagainya, tetap la tusayyiru halalan, tidak akan merubah menjadi halal. Ini kalau memang dari hayaan wa khaufan. Namun sebaliknya kita mengambil hartanya orang lain tanpa izin, tapi sudah diketahui jelas itu dia mengizini, gak usah bicara, tapi kita jelas tahu lewat teman saya atau saudara saya ini jelas mengizini, itu halal. Laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal maridi harajun wala ala anfusikum antakulu min buyutikum au buyuti abaikum au buyuti ummahatikum au buyuti ikhwanikum au buyuti akhwatikum au buyuti amamikum au buyuti ammatikum au buyuti akhwalikum au buyuti khalatikum au ma malaktum mafatihah au sadiqikum laisa alaikum junahun antakulu jami'an au ashtah. Ayat ini diturunkan menjawab permasalahan di sahabat yang kurang harmonis ketika ada hadis layakil malumlin ila bidi binafsin dan firman Allah la ta'kulu aku innama apa itu namanya orang yang naladina yakuluna ambalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim naro wa sayasluna sa'iro. Ketika dikatakan innallazina yakuluna ambalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim naro wa sayasluna sa'iro, kehidupan sahabat itu tidak harmonis. Ngurus anak yatim gak berani karena khawatir makan, dikasih makan bibiknya gak berani, khawatir kalau tidak ikhlas. Dikasih makan ayahnya sendiri kadang gak berani, khawatir gak ikhlas. Lalu turunlah ayat yang sangat longgar, laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala al maridi harajun wala ala anfusikum antakulu min buyutikum. Bagi engkau, bagi orang, kita makan bersama orang yang tunanetra, makan bersama dengan orang yang pincang, makan bersama orang yang sakit, yang jelas tidak sedokoh kita, tidak kekuat kita, makan pada orang yang memasrahkan rumahnya kepada kita, makan di rumahnya bapak kita,
buyuti ammatikum, rumahnya ibumu, rumahnya ikhwanikum, rumahnya akhwatikum, dulur laki-laki perempuan, buyuti ammamikum, buyuti ammatikum, buyuti ikhwanikum, dan seterusnya sampai malaktum mafatihah, orang yang menyerahkan kunci kepada kamu. Au sodikikum, makan pada hartanya konco, teman akrab. Kenapa? Karena sodik itu menyafrohu li farohi kawayang zanu lihusnika. Maka sampai terjadi pada perbedaan dari setelahnya ayat ini. Syekh Zainal Abidin itu tanya kepada fuqaha, hal yakhillu akhdhu malil ghair bi ghairi idni. Jadi alamin kaisi bi ghairi idni. Bolehkah mengambil hartanya orang lain di dalam kantongnya tanpa izin? Haram. Lastab sodik, berarti kamu bukan sodik. Kalau sodik, Allah Ta'ala mengatakan au sodikikum. Kalau sodik, bila kamu senang, saya senang. Kalau kamu susah, saya susah. Berarti kalau kamu dengan harta saya senang, saya juga senang. Ini sodik. Makanya tidak ada sekarang itu sodik itu tidak ada. Yang ada sohid itu aja. Nah, itu yang kenapa di Indonesia sudah ada, walau jangankan dengan orang lain, dengan saudaranya saja sudah bukan sodik lagi. Dari ayat ini bisa kita gabungkan dengan la taqulu amalakum bainakum bil batil dengan laisa al makharajin ini. Kalau di sini wala junah alaikum laisa alaikum junahun an taqulu jami'an, kita makan bersama. Au asfata sendiri-sendiri, no problem, tanpa harus ada akad, tanpa harus ada ridho. Ini gak ada syarat-syarat ridho, cuman disebutkan orang-orang ini yang orang-orang yang biasanya ridho. Nah, gitu namanya. Ini yang kajiannya itu. Kenapa disebutkan orang-orang ini biasanya orang-orang ini ridho? Nah, maka kita gabungkan ayat tadi, itu urusan hakun adami. Sehingga Ibnu Hajar ditanya, wasu'ila Ibnu Hajar al jawazul akhdi bi ilmi ridho khosun bidiyafah amun fi kulli syai'. Mengambil hartanya orang lain karena ilmi ridho khusus diafah, apakah umum fi kulli syai'? Jawabnya bal amun fi kulli syai' ulima ridho yajuzu akhduhu summa in bana khilafuhu fa alaihi dhaman. Nah, maka di sini kita menggunakan konsep di dalam warung-warung semacam ini yang ada, gak pernah kita transaksi ngambil gitu saja. Nanti doman setelahnya itu tanggung jawab. Ini doman dengan harga misil gitu nih. Nah, ini kan nanti hukumnya genjot itu apa? Narjet yang besar, haram yang semacam ini dari sini. Ini sudah nanti kita cukup untuk menghukumi di dalam masalah bank dan sekaligus memberikan definisi memberi batasan hartanya orang lain yang halal dan yang haram. Bahkan transaksi-transaksi yang tidak dilegalkan dalam syariat tapi dia sama-sama ridho. Yang kemudian terakhir yang perlu kau timbangkan, sudah saya sampaikan tadi, untuk yang sah dan tidaknya ini urusannya adalah urusan dengan pemerintah. Kalau individu bukan sah dan tidaknya, halal dan tidaknya. Kenapa? Karena urusannya sah dan tidak ini akan memberikan peluang boleh untuk mutolabah atau tidak. Nah, sedangkan yang bisa memfasilitasi mutolabah dan tidak hanya pemerintah, selain pemerintah tidak. Paham ini? Jadi yang bisa memfasilitasi untuk mutolabah itu pemerintah atau tidak. Bagi kita, jangankan transaksi kita ambil saja, dia ridho, nggak ada masalah. Makanya ini nanti ini sebenarnya urusan harta juga hanya satu permasalahannya, satu saja, semuanya pun rumusannya gitu, hanya untuk mencapai ridho gitu saja. Sehingga beul mu'ad
toh pun diperbolehkan dalam hal-hal yang hakir, tidak yang khatir. Kenapa kok yang hakir tidak kok diperbolehkan? Hakir itu yang kira-kira tidak lapor kepada pemerintah, sebab aman untuk mutolabah, sehingga gak usah akad pun langsung kita rokok, kita ambil, boleh saja. Tapi kalau khatir, yaitu yang kira-kira kita kehilangan harus lapor ke pemerintah, ini tidak boleh. Kenapa? Dalam rangka untuk mutolabah, qatul munazaah. Kenapa? Fikih dibutuhkan hanya qatul munazaah di dunia. Andai kata tidak ada munazaah di dunia, gak usah fikih. Semuanya melakukan dengan adil, gak usah fikih. Sudah gamblang inannya. Ini bahan untuk merumuskan bab. Satu, ini sama kalau sehingga bagaimana kondisi bank yang sekarang ini. Nanti kalau kita banding-bandingannya ya, apa itu namanya, tidak ada ijarah sampean seperti dukhulul hammam, masuk dalam WC. Dalam sekarang itu wortel itu warung telek. Kita nggak pernah akad, dan juga habisnya air nggak pernah disebutkan. Terus berapa banyak yang kita nggak sebutkan, tapi kan ya memang sulit kalau kita batasi. Halal itu aja lah, masa terus akan diharamkan. Dari ini bisa kita kembali ke rajanya. Dari sisi akadnya nanti akan formalitas akadnya. Ini pun formalitas akad yang hanya sebatas urusan formal pemerintah. Kalau dalam halal haram urusan tarodin. Nah, kemudian kalau di dalam ta'abbud ini bisa dengan cara khelah tadi. Khelah bagaimana? Hadis Rasulullah memberikan khelah, ini menunjukkan bahwa itu adalah ta'abbud. Dan ini memang khilafiyah, masalah riba itu ta'abbud atau ta'akul. Ada seorang yang kirim kurma kepada Rasulullah dari Syam dengan kurma yang bagus-bagus. Lalu ditanya oleh Rasulullah, apakah di Syam itu kurmanya bagus-bagus ini? Tidak ya Rasul, 2 taker saya tukarkan 1 taker untuk riba. Maka caranya kamu jual 2 taker dengan uang fitimah, lalu uang fitimah itu kamu belikan kurma 1 taker. Loh ini khelah. Dan Ibnu Hajar ditanya, aku mengatakan bahwa semuanya riba ini yajri bisa ilukul. Ngeri gitu kalau semacam ini. Nanti orang yang kimar itu orang yang taruhan di dalam sepak bola, akhirnya dikhelah. Saya nazar kalau yang menang berhasil, saya akan sedekah kamu. Rokok 1 pres. Saya juga nazar kalau yang menang Italia, saya akan sedekah rokok kamu 1 pres. Ayo coba. Urusan fikih saja itu, siapa nggak bisa kan menghelah. Tapi urusannya Pak Istamsurnya itu urusannya tadi itu, bukan urusan. Kalau fikih itu tujuannya ini, nggak boleh. Ini bukan wilayahnya fikih. Nah, wilayahnya tasawuf. Ini coba itu sama rumuskan satu. Sekarang yang ringan saja itu. Bank itu agak kelas berat karena harus menjamakkan beberapa dalil. Makanya dari pendapat ulama beraneka ragam macam, dari beberapa tinjauan yang semacam itu. Walaupun dalam kasus ini MUI masih tetap mengajak untuk BSI untuk mengikuti Bank Syariah Indonesia, walaupun
bunganya lebih berat dibandingkan konvensional. Bukan, biayanya lebih berat konvensional daripada BSI. Sedangkan prakteknya nggak ada yang muafik dengan syariat kecuali hanya rekayasa tadi itu. Hanya rekayasa itu saja. Kalau rekayasa di dalam bank konvensional nggak ada juga, akad-akadan juga nggak ada. Nah ini, sehingga bank-bank kenapa kok harus ada BSI? Karena dari atas ada anjuran. Pas mantan rais, mantan ketua MUI pusat punya posisi yang strategis untuk membuat bank-bank di bawah menerima BSI. Yang ringan, yes. Ini misalnya niat puasa, sampan tarikan waktunya niat begitu saja. Kapan itu waktunya niat? Kemudian dari waktunya niat ini, karena berisi niat itu adalah kusdusyek muktarinan bibili. Kalau nanti saya berangkat dari awal, sama akan bingung karena itu nanti akan 5 derajat mulai dari khatisun nafsi, mailul qalbi, iktikad, azam dan niat. Itu malah mumet mana nanti. Tapi niat saja. Oke. Kapan waktunya niat? Ya kemudian setelahnya kapan waktunya niat itu ada beberapa niat yang tidak harus cocok dengan itu, termasuk puasa. Yang semestinya niat itu qasdusyek muktarinan bifitli. Saya katakan muktarinan bifitli ini rumusan ini sudah rumusan jadi. Rumusan jadi fikih. Kalau saya ajak bagaimana bisa muktarinan bifitli, itu tadi saya katakan harus digiring mulai dari hadisun nafsi sampai muktarinan bifitli ini sampai niat. Ini jadi dari hadisun nafsi, mailul qalbi, itikad, azam dan niat. Baru niat dirumuskan qasdusyek muktarinan bifitli. Ini sudah jadi gitu saja. Kalau saya tanyakan kenapa muktarinan bifitli, itu memang harus bicara tadi. Itu nanti lebih mumet mana? Sudah jadi itu saja. Yang sudah jadi ini sampean kaji. Ada beberapa niat yang tidak muktarinan bifitli seperti puasa. Ini. Terus dari rahasia itu apa? Niku telitian dan jenengan. Ini gampang bisa dikulan. Rahasia kenapa? Kenapa? Berarti ini skripsinya sudah jadi. Tinggal sampai katakan kenapa? Rahasia kenapa? Yang sehingga nanti dengan kenapa itu akan bisa mengeksekusi hal-hal yang lain. Ini kedua, ini paling gampang ini. Terus ketiga, ya terserah nanti bisa sampai berapa apanya. Ketiga, dalam masalah siwak itu saja gampang. Siwak itu terjadi perbedaan pendapat. Ini tidak kita istimbat sendiri, tapi mengetahui istimbat yang sudah jadi. Biar gampang. Mengetahui istimbat yang sudah jadi, tapi kita belum tahu istimbatnya. Istimbatnya apa? Di mana di dalam masalah siwak itu di dalam hal kali misalnya wala yukraut tanzian illa ba'da zawal lisaim waqtar Nawawi adamal karohati mutlaqan. Ini ada perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan makruh silakan bapak dan zawal lisain, tapi Imam Nawawi tidak. Ini metodologinya bagaimana? Ini bukan kita istimbat, tapi mengetahui istimbatnya orang lain biar kita bisa tahu.
Jadi istimbatnya Syafi'i bagaimana, istimbatnya Hanafi, Imam Nawawi bagaimana, terus mana yang kuat menurut pandangan kalian dari beberapa pendapat ini, mana yang kuat? Ini kita bisa mengatakan yang kuat yang ini, ya itu hebat. Kalau dalam sisi min haisul mazhab jelas. Ya kalau kita mazhabnya Syafi'i, yang kuat pendapatnya Imam Syafi'i itu ta'assub. Ta'assub itu fanatik di dalam masalah mazhab. Nah, saya terus terang seperti yang di dalam kitab fikih mengikuti pendapat Syafi'iyah yang dhaif lebih baik daripada pendapat yang lain yang kuat. Ini saya nggak sepakat dengan semacam itu. Nah, itu namanya fanatik. Tapi Syafi'iyah harus seperti itu. Kenapa? Untuk memperkokoh pendapatnya, mazhabnya. Itu gak masalah. Ya seperti halnya kita sekarang diajak-ajak partai ini, saya gak sepakat. Tapi mereka harus karena mencari dukungan kan gitu kan. Saya gak sepakat, tapi saya membenarkan dia harus melakukan semacam itu gitu kan. Ya sama dengan itu. Saya sendiri gak sepakat, tapi saya membenarkan mereka karena alasan mereka itu kuat, betul kan ya. Ini yang ketiga. Di niat terus juang, kan gampang-gampang ini. Yang ketiga, yang keempat, sholat jamaah dengan robin speaker. Ya. Nah, sahnya. Terus ada yang kadang di masjid di atas, di bawah. Ini saya ingin tahu rumusan yang sebenarnya itu bagaimana, sehingga kita tidak dibingungkan dengan kitab fikih. Yang satu mengatakan boleh, yang satu tidak boleh. Nah, kalau di situ sholat di belakang ruji, di belakang jendela ruji, tidak boleh. Yang satu mengatakan boleh. Ini hukum yang sudah jadi. Tapi kita mencari manhajnya bagaimana aslinya, yang sehingga kita tidak diombang-ambingkan dengan pendapat-pendapat yang semacam itu. Tapi tidak akan menyalahkan pendapat itu. Namun kita akan bisa kokoh yang benar menurut saya gini. Nah, cuman tidak menyalahkan mereka. Nah, ini pakemnya di mana? Perbedaannya di mana? Sampai Imam Syafi'i kalau satu masjid walaupun 1 kilo gak apa-apa, Imam Hanafi tidak boleh. Nah, ini manhajnya bagaimana yang sehingga istimbatnya bagaimana yang sehingga bagi kita akan menilai yang kuat, yang kokoh bagi kita yang mana. Kalau kita tambah seperti zakat fitrah dengan menggunakan uang, ini masih nutut dah itu. Ini berapa tadi ya, sudah ada 4? Banyak. 4 itu saja ya. Nanti pulang stres. Ya. Kalau nanti dianut zakat uang dengan menggunakan uang, kemudian sudah yang gampang dalam masalah nyembelih binatang apa syarat baca bismillah atau tidak, itu juga mudah biasanya. Nah, bagaimana yang benar harus baca bismillah apa tidak usah baca bismillah. Jadi kalau baca bismillah ya jelas baik, artinya sah dan tidaknya. Nah, ini gimana? Sudah 4 itu terus ditambahi 1 biar 5. 5 ini pilih yang nyembelih dengan baca bismillah apa dengan apa yang zakat fitrah menggunakan uang. Zakat fitrah menggunakan uang. Nah, itu nanti belum lagi kalau muamalah yang pada zaman sekarang dengan menggunakan semua online, itu kalau nanti ada waktu kita tambahi lagi. Khawatir nanti banyak. 5 itu saja. 5 itu saja. Ini bisa sampai kelompok-kelompok untuk bahas. Karena kelompoknya saya nggak bisa
nggak bisa menentukan. Nah, biar dia terpilih sendiri-sendiri gitu aja. Nah, pilih yang kira-kira yang nggak bisa. Ini workshopnya saatnya sekarang ini. Nah, ini saya ambil istimbat yang ringan, tidak sampai syukuran. Istimbat yang dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah, nah, sebagaimana tadi itu misalnya ke atas ke bawah, yang haram itu akad apa ngambil, nah, itu dari atas ke bawah. Nah ini yang sudah saya beritahu dari atas ke bawahnya, tinggal dari bawah ke atasnya tinggal ajakan gitu. Ini saya kembalikan, terus dikasih waktu berapa? 1 jam. 1 jam kira-kira, bisa jadi. Seminggu.